Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Marsofianti, SPD MPD, dan juga Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan wawancara terkait pengelolaan arsip pada PT Bank BTPN Syariah TBK serta solusi untuk meningkatkan efektivitas kearsipan. Boleh di next? Oke, di sini ada anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Nandari T. Febrianti, dengan NIM 1709 624082, dan juga Sandy Afifah Salsabila dengan NIM 1709 624032, dan juga ada Keisha Patricia dengan NIM 1709 624026. Boleh di next? Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Saya persilahkan Sandy. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi yang pertama ini terdapat sistem kearsipan dari PT Bank BTPN Syariah TBK. Nah, untuk sistem kearsipannya sendiri itu ada empat, yaitu Bank BTPN Syariah ini mengadopsi atau mempunyai sistem arsip hybrid dan juga pengelolaan digital. Lalu yang kedua ada penerapan ERMS atau yang kita bisa disebut juga dengan sistem ini tuh Electronic Record Management, kepanjangannya, dan juga ada dari Records Continuum. Nah, yang ketiga ini ada sistem klasifikasi dan juga keamanan arsip dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Lalu yang keempat ada retensi dan penyusutan arsip. Nah, jadi untuk si sistem arsip hybrid dan pengelolaan digital ini, PT Bank BTPN Syari ATBK menerapkan sistem hybrid, yaitu perpaduan antara arsip elektronik dan juga arsip fisik dalam satu mekanisme pengelolaan arsipnya. Jadi, sebagian besar pengelolaan dokumen ini dilakukan secara digital melalui aplikasi perusahaan dan data center. Sedangkan beberapa arsip lainnya, beberapa dokumen lainnya seperti dokumen penting, dokumen legal, terus ada dokumen kerjasama, itu tetap disimpan dalam bentuk fisik dan juga kebutuhan administratif dan juga pembuktian hukum. Nah, dalam pengelolaannya, perusahaan itu telah menerapkan Electronic Records Management System atau yang disebut juga dengan IRMS. Jadi IRMS ini merupakan sistem pengelolaan arsip elektronik yang mencakup proses penciptaan, penyimpanan, lalu penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Jadi penerapan si Electronic Records Management System ini terlihat pada proses digitalisasi dokumen yang dipindai kemudian dimasukkan ke dalam sistem digital perusahaan, lalu diberikan kode unik agar arsip itu mudah dikelola. Nah, selain itu, perusahaan juga menerapkan records continuum, yaitu arsip dikelola secara berkala sejak tahap penciptaan hingga pemeliharaan arsip. Nah, lalu perusahaan itu juga menerapkan sistem klasifikasi dengan pengelompokan dokumen. Lalu dalam menjaga keamanan arsipnya, perusahaan itu menerapkan enkripsi data. Jadi ada pembatasan hak akses pengguna gitu. Lalu ada audit digital. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next? Sekarang masuk ke sistem kearsipan, yaitu jenisnya. Jadi jenis arsip yang digunakan PT Bank BTPN Syariah ini terdiri dari arsip elektronik dan juga arsip fisik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi arsip ini tuh digunakan secara bersamaan gitu dalam kegiatan operasional perusahaan. Arsip elektronik itu meliputi data transaksi nasabah, terus ada dokumen administrasi. Lalu untuk yang arsip fisik ini tadi yang sudah dijelaskan itu ada dokumen-dokumen penting, dokumen kerjasama. Nah, lalu berikutnya itu penggunaan arsip elektronik itu terlihat pada proses pelayanan nasabah oleh community officer. Nah,
Selain itu, arsip elektronik perusahaan juga masih menggunakan arsip fisik untuk dokumen tertentu dan juga berdasarkan frekuensi penggunaannya, arsip di perusahaan ini tuh dibedakan menjadi arsip dinamis dan juga dinamis inaktif dan juga arsip dinamis aktif. Nah, jadi arsip dinamis aktif ini adalah arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, seperti data transaksi. Lalu, si arsip dinamis inaktif ini adalah arsip yang penggunaannya itu mulai berkurang gitu, tetapi masih memiliki nilai hukum. Nah, selain itu terdapat juga arsip vital, yaitu arsip yang memiliki nilai sangat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan dan juga tidak dapat digantikan apabila hilang ataupun rusak seperti data nasabah. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut mengenai sistem dan juga jenis arsip yang digunakan oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya mengenai sistem-sistem kearsipan tersebut yang diterapkan oleh perusahaan. Boleh di next? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke proses pengelolaan arsip. Nah, proses pengelolaan arsip di PT Bank BTPN Syariah Tbk ini menggunakan sistem hybrid seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu perpaduan antara arsip digital dan juga arsip fisik. Nah, pengelolaan arsip ini dilakukan melalui aplikasi internal perusahaan dan juga data center, sehingga nih proses administrasinya tuh dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan juga lebih terintegrasi. Nah, dalam pelaksanaannya ini tuh pengelolaan arsip ini melalui beberapa tahap, seperti tahap penciptaan arsip, penyimpanan klasifikasi, penggunaan, retensi, hingga ke pemusnahan arsip sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan perusahaan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dengan proses pengelolaan arsip melalui seperti dokumen MOU. Nah, pengelolaan arsip MOU ini di PT Bank BTPN Syariah Tbk itu dimulai dari proses finalisasi, di mana nih dokumen kerjasama antara kedua pihak ini yang terlibat. Nah, setelah isi dokumen mereka telah disepakati, MOU ini akan ditandatangani secara fisik sebagai bentuk pengesahan dan juga legalitas dokumen. Nah, dokumen yang telah selesai ini kemudian akan dikirim nih ke head office untuk dilakukan proses pengarsipan lebih lanjut. Nah, tahap ini tuh penting karena dokumen ini kan kerjasama antara perusahaan dengan nasabah. Nah, termasuk juga ini adalah dokumen arsip vital karena memiliki nilai hukum dan juga administrasi bagi perusahaan. Nah, setelah surat ini diterima oleh head office, dokumen MOU ini akan dipindai ataupun di-scanning dan juga dimasukkan ke dalam sistem digital perusahaan agar dapat diakses dan juga dikelola secara lebih efisien. Nah, setiap arsip itu diberikan kode unik ataupun kode identitas khusus untuk mempermudah proses penyimpanan dan juga pencarian kembali dokumen ketika dokumen itu dibutuhkan. Nah, meskipun telah melalui proses digitalisasi ini, dokumen fisik itu tetap disimpan gitu di loker pengarsipan perusahaan sebagai bentuk preservasi arsip dan juga bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum. Oke, boleh di next. Nah, lalu selanjutnya proses pengelolaan arsip pelayanan nasabah. Nah, dalam pengelolaan arsip pelayanan nasabah di PT Bank BTPN Syariah ini dilakukan secara digital melalui aplikasi yang digunakan oleh community officer di lapangan. Nah, dalam proses pelayanan ini, data nasabah ini langsung diinput ke dalam sistem perusahaan melalui kayak perangkat kerja yang digunakan oleh si petugas ini. Sehingga arsip itu dapat tercipta secara real time sejak awal transaksi dilakukan. Nah, sistem ini tuh membantu mempercepat proses administrasi dan juga untuk mempermudah pengelolaan data nasabah secara lebih efisien.
Selain data digital juga, nasabah juga tetap menyerahkan dokumen pendukung seperti kayak fotokopi identitas untuk kebutuhan verifikasi dan juga kelengkapan administrasi. Nah, dokumen tersebut tuh akan disimpan oleh si petugas ini sebagai arsip fisik pelengkap data digital yang telah masuk ke sistem perusahaan. Nah, melalui sistem ini, perusahaan ini dapat mempermudah proses pencarian data, menjaga keamanan informasi nasabah, dan juga untuk mendukung kelancaran pelayanan serta proses audit perusahaan. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang klasifikasi dan juga penyimpanan arsip. Nah, di pertama itu arsip dikelompokkan berdasarkan kategori dokumennya. Jadi di perusahaan ini membagi dokumen sesuai jenisnya supaya lebih rapi dan juga mudah dicari gitu. Contohnya ada dokumen nasabah, kerjasama, dan juga administrasi. Nah, dengan sistem seperti ini, pegawai itu tidak perlu mencari file manual lagi satu persatu seperti kayak sebelum digital gitu. Nah, terus lalu ada setiap arsip itu memiliki kode unik untuk mempermudah pencarian datanya. Jadi, setiap dokumen punya identitas khusus agar tidak tertukar dengan dokumen lain. Misalnya, data nasabah memiliki nomor atau kode tertentu yang langsung terhubung dengan sistem perusahaan. Lalu, penyimpanan menggunakan sistem digital ini terhubung dengan data center langsung. Jadi, artinya semua dokumen ini yang sudah diinput akan langsung tersimpan di server perusahaan sehingga lebih aman dan juga mudah diakses kapan saja. Nah, terus juga di sini ada dokumennya itu penting dokumen penting itu tetap disimpan dalam bentuk fisik. Jadi walaupun perusahaan ini udah menerapkan sistem dokumen legal atau surat penting itu masih dicetak dan juga disimpan sebagai arsip fisik untuk keamanan tambahan gitu. Nah, terus di sini ada sistem klasifikasi membantu efektivitas dan juga keamanan arsip. Jadi dengan sistem yang terstruktur ini, proses kerja itu jadi lebih cepat, pencarian dokumen lebih mudah dan juga resiko kehilangan datanya itu jauh lebih kecil gitu. Boleh di next? Oke, di sini ada keamanan dan juga pengendalian arsip di perusahaan BTPN Bank Syariah. Nah, yaitu ada data arsip dienkripsi sebelum masuk ke server. Jadi data ini diamankan dulu terlebih dahulu supaya tidak mudah diakses gitu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu dilakukan audit digital dan juga fisik secara berkala. Jadi audit ini tuh bertujuan untuk memastikan sistem pengarsipan berjalan dengan baik dan juga tidak ada kesalahan atau kehilangan data nantinya. Lalu di sini ada hak akses itu dibatasi sesuai dengan job desk karyawan. Jadi tidak semua karyawan atau pegawai itu bisa membuka semua dokumen perusahaan. Akses itu cuma dikasih sesuai kebutuhan pekerjaannya masing-masing aja gitu. Contohnya, misal di bagian finance itu cuma bisa akses data keuangan aja, sedangkan di bagian lain itu tidak bisa membuka data tersebut, begitu. Nah, terus di poin berikutnya itu ada sistem backup otomatis pada server utama. Jadi perusahaan di sini itu memiliki cadangan data otomatis eh, untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen apabila terjadi gangguan pada server utamanya. Terus di sini ada recovery server disiapkan di lokasi berbeda. Jadi kalau misalkan server utamanya bermasalah, perusahaan itu pasti masih punya server cadangan untuk memulihkan datanya. Lalu yang terakhir ini ada seluruh pengamanan dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan agar informasi pentingnya tetap aman dan juga tidak disalahgunakan ke depannya. Boleh di next?
Oke, di sini ada kendala dalam pengelolaan arsipnya. Yang pertama itu jaringan internet di daerah pedesaan kurang stabil. Nah, karena operasional perusahaan ini tidak hanya di kota ya, jadi kadang prosesnya itu proses upload data atau yang lainnya itu menghambat eh, akibat koneksi yang terbatas gitu. Karena kan kalau di pedesaan koneksinya itu kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, contohnya saat pegawai ingin menginput data nasabah ke sistem, proses penyimpanan bisa tertunda karena jaringan itu tidak stabil gitu. Terus yang kedua itu ada kapasitas storage server terus meningkat. Nah, semakin banyak dokumen digital yang disimpan, maka kebutuhan penyimpanan server ini kan juga otomatis makin besar ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, sistem ini bisa menjadi lambat. Terus yang ketiga ada awal penerapan sistem itu membutuhkan adaptasi teknologi. Jadi pada awal penggunaan sistem digital, pegawai itu perlu belajar dan juga menyesuaikan diri lagi nih dengan teknologi baru yang digunakan oleh perusahaannya. Lalu diperlukan pelatihan teknis bagi pegawai. Nah, karena itu perusahaan ini kan memberikan pelatihan agar pegawai memahami cara penggunaannya supaya cara penggunaan sistem arsip digital ini dengan benar gitu supaya pegawainya itu juga bisa melakukannya dengan baik. Terus ada uh, terdapat human error seperti salah input data. Jadi walaupun tergolong kesalahan kecil ya, jadi hal ini tuh tetap bisa mempengaruhi pengelolaan arsip digital jika tidak diperhatikan lebih lanjut gitu. Terus yang terakhir ini ada melakukan pengawasan dan juga pengembangan sistem secara berkala. Jadi supaya sistem ini pengarsipan ini tetap berjalan optimal dan juga kendala yang ada bisa diminimalkan. Seperti itu. Boleh di next? Oke, di materi selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada upaya pengembangan sistem arsip digital di PT Bank BTPN Syariah Tbk, yaitu dilakukan sebagai bentuk adaptasi perusahaan terhadap perkembangan teknologi dan juga kebutuhan operasional perbankan yang semakin kompleks. Nah, salah satu pengembangan yang sedang dilakukan pada perusahaan ini tuh yaitu pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI dalam proses pengelolaan dokumen mereka. Teknologi ini tuh dirancang untuk membantu sistem membaca informasi pada dokumen yang diunggah seperti kayak KTP ataupun kayak dokumen administrasi lainnya. Nah, kemudian mereka tuh memindahkan data tersebut secara otomatis ke dalam sistem perusahaan tanpa harus melalui proses input manual. Nah, penggunaan AI ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kecepatan kerja, mengurangi resiko human error ataupun serta meningkatkan akurasi pengelolaan data dan juga arsip perusahaan. Nah, selain pengembangan AI ini, perusahaan juga memperkuat infrastruktur keamanan dan juga penyimpanan arsip digital di PT Bank BTPN Syariah Tbk ini telah menerapkan sistem backup data otomatis dan juga disaster recovery system dengan lokasi penyimpanan cadangan yang berbeda dari server utama. Juga keberlangsungan data apabila terjadi gangguan sistem, kerusakan sistem maupun juga bencana alam. Nah, perusahaan juga menerapkan nih berbagai standar keamanan seperti kayak tadi yang dijelaskan oleh rekan saya, kayak enkripsi data, pembatasan hak akses pengguna, audit sistem, serta juga perlindungan jaringan pada server dan juga cloud perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi arsip. Lalu pengembangan lainnya dilakukan pada aplikasi pelayanan lapangan yang digunakan oleh community officer. Aplikasi tersebut telah dilengkapi fitur offline mode sehingga nih data dan arsip itu tetap dapat disimpan meskipun tidak tersedia jaringan internet, khususnya nih di wilayah kayak pedesaan tadi yang memiliki keterbatasan akses jaringan. Nah, arsip yang disimpan pada perangkat ini akan secara otomatis terunggah ke server pusat ketika koneksi internet ini kembali tersedia. Nah, selain itu perusahaan juga melakukan optimasi kapasitas penyimpanan melalui kompresi dokumen, gambar, agar penggunaan server ini menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas informasi arsip. Oke, boleh next.
Nah, di sini ada kekurangan dari sistem kearsipan yang telah kita wawancarai di PT Bank Syariah Tbk. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa kekurangan yang masih dimiliki dari pelaksanaan. Nah, salah satu kendala utamanya itu keterbatasan jaringan internet yang menghambat sinkronisasi arsip digital. Nah, kondisi ini jaringan tidak stabil dan juga bisa menghambat proses penyimputan dan juga sinkronasi data arsip antara perangkat petugas lapangan dengan server pusat perusahaan. Nah, selain itu juga kendalanya dalam peningkatan arsip digital yang menyebabkan kebutuhan kapasitas server semakin besar. Nah, jumlah arsip digital yang terus bertambah ini menyebabkan kebutuhan storage server menjadi semakin besar. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat mempengaruhi performa sistem pengelolaan arsip digital perusahaan. Nah, selain itu juga penggunaan sistem hybrid ini juga masih membuat perusahaan harus menyimpan arsip fisik sehingga ini membutuhkan ruang penyimpanan dan juga proses pengelolaan tambahan dengan cara yang lebih manual. Nah, kendala lainnya itu masih adanya kemungkinan human error dalam penggunaan sistem seperti kayak kesalahan input data maupun juga penempatan arsip digital. Nah, perusahaan juga memerlukan nih proses pelatihan dan juga adaptasi bagi pegawai agar mampu menggunakan sistem arsip digital secara optimal. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan arsip digital nih nggak cuma dipengaruhi oleh teknologi doang, tapi juga uh, dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Karena ada kekurangan, maka ada kelebihan. Jadi, selanjutnya ini ada kelebihan sistem kearsipan dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama itu, Bank BTPN ini menggunakan sistem arsip hybrid digital dan juga fisik. Nah, dengan menggunakan sistem hybrid tersebut, yaitu perpaduan arsip digital dan fisik, maka arsip tersebut itu akan mendukung kebutuhan operasional dan juga legalitas dokumen arsipnya. Yang kedua itu ada input data yang dilakukan secara real time. Jadi data nasabah itu yang diinput langsung melalui aplikasi oleh community officer, sehingga arsip itu akan tercipta secara real time sejak awal proses administrasi. Nah, yang ketiga ini arsip diklasifikasikan dengan kode khusus. Seperti yang rekan saya jelaskan sebelumnya, setiap arsip itu akan diberikan kode identitas khusus agar proses penyimpanan dan pencarian kembali arsip dapat dilakukan lebih cepat dan juga akan lebih sistematis. Yang keempat, keamanan data menggunakan sistem berlapis. Jadi perusahaan ini menerapkan keamanan dan data melalui enkripsi, pembatasan hak akses, audit sistem, dan juga backup data secara berkala. Yang kelima, memiliki fitur offline mode. Aplikasi perusahaan ini memiliki fitur offline mode sehingga data ini tetap dapat disimpan gitu meskipun nggak ada jaringan yang tersedia. Nah, yang keenam itu mempercepat proses audit dan administrasi. Jadi, penggunaan arsip digital membantu mempercepat proses administrasi dan juga pencarian dokumen untuk kebutuhan audit perusahaan. Yang terakhir, dikembangkan dengan teknologi AI. Perusahaan juga mengembangkan sistem arsip berbasis artificial intelligence atau yang disebut dengan AI untuk membantu otomatisasi pengelolaan dan pengolahan input data dokumen. Boleh di next selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prototype. Jadi, kelompok kami ini mengusulkan pengembangan prototype berupa Smart Archive Monitoring Dashboard sebagai sistem pendukung pengelolaan arsip digital di PT Bank BTPN Syariah Tbk. Nah, jadi prototype ini akan dirancang untuk membantu proses monitoring dan juga pengawasan arsip digital secara lebih terstruktur, cepat, dan juga terintegrasi dan juga real time pastinya. Nah, untuk rincian tampilan informasinya boleh di next.
Jadi untuk rincian tampilan dashboard itu akan memuat informasi kondisi arsip perusahaan itu secara menyeluruh dalam satu tampilan utama. Nah, informasi tersebut itu meliputi ada jumlah arsip. Jadi arsipnya itu ada arsip aktif dan juga arsip inaktif dan juga arsip yang akan mendekati masa retensi. Jadi eh, informasi tersebut dimuat dalam satu tampilan utama. Nah, selain itu ada informasi mengenai arsip yang mengalami kendala, lalu ada waktu pelaksanaan backup data terakhir kali, serta status server harian perusahaan. Jadi akan terlihat status server harian perusahaan itu apakah aman ataukah bagaimana. Nah, selain itu dashboard ini juga menampilkan akun staff yang sedang aktif beserta dari divisi mana penggunaannya yang sedang mengakses sistem tersebut. Nah, recent dokumen itu juga akan terlihat atau arsip terbaru itu akan terlihat yang masuk ke sistem serta persentase penggunaan storage server yang sudah terpakai ataupun yang masih tersisa. Jadi, prototipe ini tuh dirancang untuk mempermudah pengawasan kondisi arsip perusahaan dan juga membantu monitoring aktivitas perusahaan apa namanya khususnya dalam pengarsipan secara lebih cepat serta membantu pengelola sistem ini tuh dapat memantau lebih lebih dalam gitu dan juga lebih efisien dan juga secara real time. Jadi eh, pengelola ini pengelola sistem ini bisa membantu dari penggunaan si dashboardnya tersebut. Boleh di next. Mungkin untuk kesimpulan akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sandy. Di sini kesimpulan terkait presentasi hari ini adalah perusahaan BTPN Bank Syariah itu telah menerapkan sistem kearsipan digital yang dipadukan dengan arsip fisik untuk mendukung efektivitas dan juga efisiensi kerjanya. Jadi, lalu sistem arsip digital ini membantu mempercepat proses penyimpanan, pencarian, dan juga pengelolaan dokumen agar lebih terstruktur. Nah, dalam menjaga keamanan arsip ini, perusahaan ini menerapkan enkripsi data, pembatasan hak akses, audit berkala, serta backup server. Jadi meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti jaringan internet, kapasitas storage-nya, terus ada adaptasi teknologi, dan juga human error, perusahaan ini terus melakukan pengembangan sistem dan juga pelatihan pegawai agar pengelolaan arsip digital ini dapat berjalan lebih optimal. Boleh di next? Oke, baik. Mungkin itu saja materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.